Hai pendengar setia novel karya Dallas KBMF, melanjutkan kisah sebelumnya ya. Novel yang berjudul Fitnah Kejam Suamiku, bagian 2. Selamat menikmati. Suara ketukan keras di pintu rumah membuyarkan keheningan pagi. Aku berdiri mematung di ambang pintu, tubuhku masih gemetar setelah perjalanan singkat yang terasa seperti mimpi buruk. Mas Farid dengan wajah penuh kemarahan mengucapkan salam tanpa senyum, tanpa kelembutan. Ibu membuka pintu dengan sedikit tergesa, ada keheranan di wajahnya melihat aku berdiri di samping suamiku dengan mata sembab. "Ada apa ini, Sa?" tanyanya. Suaranya penuh kebingungan. Aku tak sanggup menjawab. Sejak turun dari mobil tadi, aku hanya diam. Mulutku terkunci, seolah takut kata-kata yang keluar justru akan semakin memperburuk keadaan. Tapi air mataku, mereka tak bisa kubendung. Begitu ibu merengkuhku ke dalam pelukannya, aku terisak menumpahkan segala perih yang menghimpit dadaku. Ibu membelai kepalaku dengan lembut. "Astagfirullah, kenapa menangis begini, Nak?" Tapi sebelum bisa menjawab, suara dingin Mas Farid membelah udara. "Aku jatuhkan talak ke Salsa, Bu." Seketika, tubuh ibu menegang. Aku merasakan tangannya menggenggam bahuku lebih erat, seakan memastikan bahwa apa yang ia dengar barusan hanyalah kesalahan pendengarannya. "Mas?" Aku menoleh ke arahnya, berharap ia menarik kembali ucapannya. Tapi yang kudapat hanya tatapan kosong, penuh amarah yang masih menyala. Ibu tampak goyah. Aku buru-buru memapahnya menuju kursi kayu di ruang tamu, mendudukkannya perlahan. "Farid, jangan gegabah. Talak bukan sesuatu yang bisa diucapkan sembarangan." Suara ibu bergetar, matanya basah menahan kepedihan. "Aku tidak bisa mempertahankan pernikahan ini, Bu," balasnya tanpa ragu. "Salsa mengkhianati kepercayaanku. Aku tidak mau hidup dengan perempuan yang telah menodai kesucian rumah tangga kami." Aku menggigit bibir, berusaha menahan isakan yang ingin pecah lagi. Ibu menoleh ke arahku, lalu kembali menatap Mas Farid dengan sorot mata tak percaya. "Setiap rumah tangga pasti ada ujiannya, Nak, tapi tidak lantas harus berakhir dengan talak. Coba bicarakan baik-baik dulu." Suara ibu lembut, tapi penuh tegas. Di luar, aku bisa mendengar suara bisik-bisik. Beberapa tetangga sudah mulai berkumpul, menatap ke arah rumah dengan tatapan ingin tahu. Aku bisa merasakan pandangan mereka seperti belati yang menusuk punggungku. Saat itulah bapak datang. Ia baru saja pulang dari pasar, membawa keranjang berisi ikan segar. Begitu melihat wajah tegang Mas Farid dan ibu yang tampak kalut, ia langsung duduk di samping ibu. "Ada apa ini, Rit?" tanyanya. Matanya menyipit penuh selidik. Mas Farid menarik napas panjang, lalu menatap bapak dengan tatapan penuh luka yang entah sengaja ia ciptakan atau memang tulus. "Salsa sudah mengkhianati saya, Pak," ucapnya lantang. Jantungku mencelos. Aku memejamkan mata sejenak, berusaha menenangkan diri. "Apa maksudmu?" Suara bapak naik 1 oktav. Wajahnya langsung berubah merah. "Dia selingkuh di belakang saya." Aku terperanjat. Nafasku tercekak. Bagaimana bisa tuduhan itu keluar dengan begitu mudah dari mulutnya? "Mas Farid, aku tidak pernah melakukan itu." Suaraku nyaris tak terdengar, tetapi cukup membuat semua mata tertuju padaku. Bapak menatapku dengan tajam, matanya menyala marah. "Benar yang dikatakan suami Musa." Aku menggeleng dengan cepat. "Tidak, Pak, aku tidak pernah selingkuh." Mas Farid mendengus sinis. "Mana ada pencuri yang mengaku?" katanya dengan nada mengejek. "Salsa," bapak membentakku, lalu tanpa aba-aba menarikku dari pangkuan ibu. Aku tersentak, tubuhku hampir terhuyung ke belakang jika saja ibu tak segera menahan tanganku. "Pak, Sasa nggak bersalah, ini cuma salah pengahaman." Aku memohon, air mataku jatuh semakin deras. Mas Farid mengeluarkan ponselnya, lalu menyerahkannya ke bapak. Aku tahu apa yang ada di sana, foto itu lagi, foto yang menjadi pemicu kekacauan ini. "Lihat ini, Pak, ini buktinya." Bapak mengambil ponsel itu dengan tangan gemetar. Dahinya mengernyut begitu melihat foto di layar. Sekelap, kulihat bibirnya bergetar. "Zainal?" lirihnya. Aku semakin panik. "Pak, itu bukan seperti yang Bapak pikirkan. Aku kesana dengan Mala. Sumpah, aku tidak pernah bertemu Zainal sendirian." "Bohong!" Mas Farid menggembrak meja, membuat ibu tersentak ketakutan. "Dia sudah hamil sebulan, Pak.
Padahal pernikahan kami baru 2 minggu. Jelas sekali dia sudah hamil duluan sebelum menikah denganku. Aku hampir ambruk di tempat. Tanganku berusaha meraih tangan bapak, tapi ia menepisnya. Apa benar, Sah? Tanya bapak, suaranya lebih pelan tapi penuh luka dan kekecewaan. Tidak, Pak. Tolong percaya sama Sasa. Aku menangis, tersungkur di kakinya. Ini semua cuma salah perhitungan. Kehamilan dihitung dari hari pertama haid terakhir, bukan dari hari pertama menikah. Bidan Rahma bisa menjelaskan semuanya. Tapi bapak tetap diam. Perlahan tangannya terangkat, lalu plek. Sebuah tamparan keras mendarat di pipiku. Tubuhku terhuyung, rasa perih menjalar ke seluruh wajahku. Tapi tidak ada yang lebih sakit daripada perasaan dikhianati oleh orang-orang yang seharusnya melindungiku. Mulai detik ini, aku bukan lagi suamimu. Aku tidak mau dibodohi lebih lama. Suara Mas Farid penuh kepastian. Talak sudah aku jatuhkan. Aku terisak semakin keras, sementara Mas Farid melangkah pergi begitu saja tanpa menoleh sedikit pun. Aku menatap punggungnya yang semakin jauh, membawa pergi segala mimpi dan harapanku. Tetangga-tetangga di luar mulai bergumam, membicarakan aib yang mereka percayai tanpa mendengar penjelasanku terlebih dahulu. Bapak masih terdiam, sementara ibu memelukku erat, menangis bersamaku. Lalu suara bapak terdengar, begitu dingin dan menusuk. Zainal harus tahu tentang ini, Sa. Aku terperanjat. Hatiku mencelos. Mas Zainal harus tahu? Buat apa? Bukankah aku sudah melepaskannya? Kenapa sekarang justru dia yang harus mempertanggungjawabkan sesuatu yang tidak pernah ia lakukan?